apa kabarnya? Pastinya luar biasa kan? Gak berasa ya adik-adik, sekarang udah hari Minggu lagi, waktunya kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kalau mau muji Tuhan, kita udah gak boleh lagi main HP, makan, tidur-tiduran, atau lari-larian ya adik-adik. Kita harus hormatin kehadiran Tuhan. Sebelum mau ibadah, kakak punya satu game buat adik-adik. Penasaran kan? Yuk kita langsung mulai gamenya. Gimana adik-adik, gamenya seru kan? Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tutup matanya, lipat tangannya, gak ada lagi yang main-main. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh diberikan kesehatan. Tuhan berkati kami kalau sebentar kami mau beribadah. Tuhan yang pimpin kami supaya kami mengerti firman yang akan dibawakan juga nanti. Tuhan juga yang berkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita semua mempunyai satu sahabat, yaitu Tuhan Yesus. Semua bersuka cita kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku.
Yesus senang loh kalau adik-adik beri yang terbaik buat Tuhan. Angkat tangannya. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Sekali lagi. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar apa? Mendengar Seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Aku sayang Yesusku. Aku sayang Yesusku. Yeay, tepuk tangan adik-adik. Wah, Kak Karen seneng gak sih punya sahabat Tuhan Yesus? senang banget Kak Iren. Setiap saat Tuhan selalu jadi sahabat kita. Iya Kak, Kak Iren juga seneng. Adik-adik di rumah seneng gak? Pastinya kan Kak, karena Tuhan kita itu bisa melakukan segala hal. Wah, sekarang kita langsung nyanyi aja nih ya. Kita akan nyanyikan lagu Allah Sanggup. Semuanya bangkit berdiri ya, harus lebih semangat lagi, oke? Mana nih yang masih duduk? Coba langsung bangkit berdiri. Kita gerak semua ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah apa lagi? Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita ulang lagi adik-adik, harus lebih semangat. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala
Kita bersyukur ya adik-adik ya, kita mempunyai Tuhan yang sanggup. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau berulangan, adik-adik mau berdoa, Tuhan pasti sanggup kan adik-adik. Tapi adik-adik harus belajar. Adik-adik harus jadi anak-anak yang selalu taat. Nah sekarang kita mau siapin hati kita, pikiran kita mau dengerin firman Tuhan. Semuanya udah siap adik-adik? Pastinya udah siap ya. Yuk kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang. Kakak Karen mau ajak adik-adik saat pagi ini di rumah adik-adik masing-masing. Kita datang kepada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau bercerita untuk setiap apapun yang aku rasain. Mau ya adik-adik ya? Semuanya sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus hadir di setiap rumah adik-adik. Adik-adik, gak ada lagi yang bercanda. Hatinya tertuju pada Tuhan Yesus. Tuhan mau menjawab seluruh doa adik-adik. Aku datang untuk cerita padamu tentang hari ini. Banyak yang telah terjadi, pertolonganmu kepadaku selalu tak pernah terlambat. Tanpa aku datang untuk cerita padamu tentang hari ini. Banyak yang telah terjadi, pertolonganmu kepadaku selalu tak pernah terlambat. Di saat ku lelah, Engkau selalu menguatkan dengan cinta dan kasih-Mu. Sungguh hanya Engkau saja yang selalu di hati, Bapakku tersayang. Adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan lagu ini. Tuhan sangat sayang sama adik-adik. Bapa, aku datang untuk cerita padamu tentang hari ini. Banyak yang telah terjadi, pertolonganmu kepadaku
Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Engkau sudah sayang sama kami Tuhan. Haleluya. Sekarang adik-adik semuanya tetap masih dalam sikap berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah mau menjadi Tuhan yang selalu sayang pada kami. Di saat kami lelah, di saat kami butuh pertolongan Tuhan, Tuhan selalu siap buat kami. Tuhan, pakai kami. Saat-saat ini mungkin kami sering jenuh Tuhan, kami sering bosan, tapi kami percaya lewat firman Tuhan hari ini kami dikuatkan. Lewat firman hari ini Tuhan kami diajarkan untuk lebih baik lagi mencintai Tuhan. Tuhan, urapi kami semua. Semuanya kami bisa duduk dengan manis, dengar-dengaran kakak yang bercerita. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menjamah kami. Kami semua akan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Aduh, Iren kemana sih? Ditelepon gak diangkat-angkat. Sarah, kamu lagi ngapain? Wendy, tahu nih Iren di telepon gak diangkat-angkat. Oh, kamu lagi janjian sama Iren di sini. Iya, kita mau main bareng tadinya. Oh, terus teleponnya nggak diangkat? Iya. Jangan-jangan handphone kamu kan udah rusak. Emang kenapa Tuh, apa lihat. Ih, handphonenya udah jadul banget. Sini mau aku yang teleponin aja nggak? Pakai handphone ini nih. Wah, Handphone ini HP nih. baru. Wah, ih bagus Iya banget. Aku mau lihat dong. Ih, jangan lihat nih, lihat. Tapi dari jauh aja nih. Aku nih, kan dari cuma jauh. mau lihat Ih, doang. nggak boleh. Ini handphone tuh handphone mahal dan super baru. Di Indonesia tuh belum ada loh. Ini aku belinya di Singapura. Keren banget kan? Oh iya. Iya, Wah. bagus banget. Nah ya udah, daripada kamu telepon pakai handphone yang udah jadul, yang udah lama, mendingan pakai handphone aku aja, oke? Aku teleponin ya. Halo Iren, kamu dicariin sama Sarah nih. Katanya kalian janjian. Iya cepetan ya, Sarahnya udah nungguin nih. Oke, dadah. Tuh, udah aku telepon pakai handphone baru. Bagus banget ya handphonenya. Ya ampun. keren Halo banget. Sarah, kok ada Wendy di sini? Kamu ngapain? Iya kebetulan banget aku lagi jalan ya. Terus aku ketemu Sarah deh. Terus Itu aku bantuin. Maksudnya apa telepon. begini-gini? Ini aku tuh punya handphone baru. Coba gitu. lihat. Ih gak boleh. Lihatnya dari jauh-jauh aja nanti rusak. Itu mati kali HP bohongan Ih kali. enggak, ini mah handphone brand. Ini tuh handphone super baru dan belum ada di Indonesia. Cuma ada di Singapura. Gila keren banget ya. Ya ampun. Sarah, kamu dari tadi Keren tahan banget. ngomong sama dia. Banget. Ya udah, Ih, emosi aku dari tadi. daripada kita dengerin orang yang sombong, mending kita pergi aja yuk Sar. Oke. Oke, thank you. Dadah Amanda, Wendy. Shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Cencen di ibadah minggu ini. Kakak percaya semuanya pasti kabarnya luar biasa. Luar biasa hebat, luar biasa rajin, luar biasa nurut sama orang tua, terutama luar biasa nurut sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena adik-adik tiap minggu sudah dengerin, sudah nontonin ibadah online. Dan itu harus dilakukan di dalam hidup kita biar jadi rema di dalam hidup kita. Oke adik-adik. Nah minggu ini kita mau bahas tentang humble. Ada yang tahu nggak humble itu apa? Itu sih bahasa Inggris sih. Artinya apa ya? Oh artinya adalah rendah hati. Artinya tidak sombong. Adik-adik humble enggak? Apa? Tidak humble? Tidak rendah hati dong. Ya sedih deh. Ada yang bilang rendah hati. Ada adik-adik yang bilang humble juga. Mana ya?
Oh ada tuh yang lagi pakai baju warna apa tuh ya? Dia bilang dia rendah hati. Good, benar. Kita jadi anak Tuhan harus punya sifat yang humble dan rendah hati. Jangan seperti yang tadi itu loh. Yang drama dimainkan oleh Kak Wendy, Kak Sarah dan Kak Iren. Wah, di drama itu Kak Wendy memerankan seorang anak yang sombong, tinggi hati, suka pamer. Mentang-mentang dia baru beli handphone baru nih, yang di Indonesia belum ada, cuman adanya di Singapura. Wah, dia langsung pamer ketika ketemu si Sarah. Dia langsung ledekin HP-nya si Kak Sarah. Ih, HP kamu jadul, jelek. Coba punya aku, hebat, baru, belum ada di Indonesia. Dan ketika Kak Sarah mau minjem, Kak Wendy gak kasih. Dengan sombongnya dia bilang gak boleh, nanti rusak. Aku aja yang pegang, kamu lihat aja dari jauh. Wih, itu sikap yang baik gak adik-adik? Baik gak? Iya gak baik. Tahu gak adik-adik? Tuhan Yesus saja pemilik semuanya nih. Pemilik alam semesta, pemilik dunia ini. Bahkan semua harta, kekayaan emas, permata, perak itu miliknya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan punya tentara malaikat yang hebat. Nah, itu saja Tuhan Yesus gak sombong loh. Tuhan Yesus gak memamerkannya. Karena Tuhan Yesus mau memberikan contoh rendah hati, humble kepada anak-anaknya. Adik-adik tahu nggak waktu Tuhan Yesus lahir di mana? Ada yang tahu nggak? Iya benar, di kandang domba. Di mana kandang itu kotor, bau, bekas ditidurin domba, dieein domba. Kalau kata ponakan kakak Cencen nih, bau gitu. Nah, itu pun Tuhan Yesus lahir di tempat yang seperti itu. Tuhan Yesus tetap aja gak marah, gak ngedumel sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima aja ketika dia sudah besar, dia tahu. Tuhan Yesus juga tinggal loh bersama papa mamanya itu Bapak Yusuf, Ibu Maria di sebuah desa di mana ya? Di Yerusalem ya? Iya, di sana dia tinggal. Bapaknya Yusuf itu hanya seorang tukang kayu, bukan orang hebat. Nah, Tuhan Yesus aja terima keadaan itu. Dia gak marah-marah, dia gak teriak-teriak sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap jaga hati, rendah hati. Karena apa? Karena Tuhan mau ngajarin kepada kita anak-anaknya untuk selalu rendah hati. Tidak boleh sombong. Mau tahu firman-nya ada di mana adik-adik? Mau dong ya, Kak Cencen ambil Alkitab dulu ya. Nah adik-adik, ayo ambil Alkitabnya. Pasti semuanya ada Alkitab kan? Yang gak punya, pinjem punya papa mamanya. Tapi nanti setelah pinjam harus dikembaliin loh. Gak boleh digeletakin sembarangan ya. Oke sudah siap? Kalau sudah siap coba ambil Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Buka di Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Sekali lagi ya. Buka di Yohanes ayat 13. Mulai dari ayat yang keempat sampai yang kelima. Kak Cencen mulai ya baca ya. Adik-adik ikutin ya. Good. Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Yang 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyengkahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sekali lagi adik-adik. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Apa tadi yang dilakukan Tuhan Yesus? Wow, sungguh hebat. Hebat sekali Tuhan Yesus aja, pemilik alam semesta ini. Dia merendahkan diri. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik mau lihat? Oke, kita lihat sama-sama ya cuplikan film ini ya. Siap? Oke, kita lihat. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Gimana? Sudah lihat tadi? Sungguh Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang baik untuk kita semua. Ketika dia akan disalib pada suatu malam di perjamuan kudus, waktu makan malam di atas loteng, berkumpul sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bangkit berdiri, dia menanggalkan jubahnya, dia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya di pinggangnya. Dan apa tadi di Alkitab bilang? Dia mengikatkan sehelai kain lenan pada pinggangnya. Terus dia mengambil basi, tahu gak dia di basi itu apa?
Basi itu kalau zaman sekarang namanya baskom. Papa mamanya di rumah pasti mamanya pasti ada baskom tuh di dapur ya. Nah itu yang diambil sama Tuhan Yesus diisi air. Terus Tuhan Yesus jongkok mendekati kaki murid-muridnya. Dibasuhnya kaki murid-muridnya satu persatu. Adik-adik tahu nggak muridnya ada berapa? Iya benar ada 12 muridnya semua dibasuh kakinya sama Tuhan Yesus. Waktu ada satu muridnya nanya nih, siapakah murid tersebut? Kita lihat ya, Simon Petrus. Simon nanya, kenapa Tuhan basuh kakinya? Masa seorang Tuhan Yesus nih, seorang guru merendahkan diri membasuh kaki muridnya, itu kan gak wajar ya adik-adik. Harusnya guru itu harus dihormatin, harus didengerin, bukannya membasuh kaki muridnya. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang paling hebat. Dia memberikan contoh yang baik. Dia rela merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Nah kita sebagai anak Tuhan Yesus, Kak Cencen, tadi Kak Wendy, Kak Sarah, Kak Iren, semua kakak sekolah minggu, semua adik-adik di rumah, semua papa mamanya harus nurut sama perintah firman Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Tuhan bilang kita harus humble, kita harus humble, harus rendah hati. Tuhan bilang kita jangan sombong, kita jangan sombong. Kita nggak boleh melawan perintah Tuhan. Kalau kita lupa kita melawan, segeralah kita minta ampun, minta maaf sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Maha Pengampun. Kita jangan malahan bandel. Itu nggak boleh adik-adik, nggak baik. Oke. Nah sekarang Kak Cencen mau ngapain ya? Oh mau super Ruth. Tapi Kak Cencen mau bacanya lewat Alkitab. Adik-adik suka gak baca Alkitab di rumah setiap hari? Suka gak? Suka? Wah good, pinter. Suka ya, karena baca Alkitab setiap hari itu harus jadi makanan kita sehari-hari seperti kita makan nasi. Kita gak boleh lupa. Oke deh, sekarang kita buka di Superwood-nya. Gimana ya? Oh di 1 Petrus ayat berapa? Ayat 5. Maaf Kak Cencen lupa, bukan ayat, pasal 5 ayat 5b. Ada enggak ya? Oh ada. Yuk kita baca sama-sama yuk. Semua sudah siap kan? Udah buka kan? Di 1 Petrus 5 ayat 5b. 5b yang mana ya Kak? 5b itu yang mulai dari dan kamu semua. Kita baca dari sana ya. 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa tadi? Mengasihani orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Sekali lagi ya, hafalin ya adik-adik. Hafalin, jangan sampai lupa. 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Benar, Tuhan sayang sama orang yang rendah hati. Sayang sama orang yang peduli akan orang lain. Kita gak boleh sombong, gak boleh pelit. Kalau kita punya sesuatu nih, barang, kalau teman mau lihat, ya gak apa-apa dikasih lihat. Kan teman juga gak akan rusakin, cuma lihat sebentar. Terus kalau kita punya sesuatu diberkati Tuhan yang berlebihan nih, kita bagi ke teman-teman yang tidak punya. Kita gak boleh pelit, kita harus berbagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita terlebih dahulu.
bahkan berlebihan. Dan kita nggak boleh sombong, nggak boleh tinggi hati karena diberkati Tuhan terus kita lupa diri, lupa daratan. Kita sombong, kita pelit ketika orang mau lihat, orang mau minta sesuatu sama kita, kita nggak kasih. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh, itu sifat yang jelek. Yang Tuhan mau ketika kita diberkati berlebihan, kita balik memberkati orang lain yang kekurangan. Itu baru adalah sifat yang disenangi Tuhan Yesus. Sekarang firman kita udah selesai. Tapi Kak Cencen mau nanya lagi. Tadi firmannya tentang apa? Ingat, tentang humble, rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau kita diberkati berlebihan, kita balik memberkati orang. Kalau kita diberkati secukupnya, kita juga tetap harus memberkati orang lain. Kita nggak boleh pelit, nggak boleh sombong. Dan ingat satu lagi, jaga perkataan. Terkadang kita sombong, kita mengeluarkan kata-kata yang jelek, yang menyakiti hati orang yang mendengarnya. Nah itu nggak boleh adik-adik. Bapak Gembala kita bulan ini mengajarkan kita untuk menjaga perkataan, menjaga hati, pikiran, menjaga mata kita, dan itu harus kita lakukan ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau challenge. Challenge-nya, mau tahu challenge-nya seperti apa? Challenge-nya seperti ini. Kita lihat dulu ya dramanya. Tetap duduk yang manis. Kenapa tadi aku kayak gitu ya? Sarah sedih gak ya? Marah gak ya sama aku? Harusnya kan aku gak usah sombong tadi. Aku telepon Sarah aja deh. Wendy nelpon, ada apa nih? Halo Sarah, Halo Wendy, kamu di mana? di rumah. Baru aja pulang. Oh kamu udah pulang? Iya. Sarah, aku mau minta maaf ya soal tadi yang aku sombongin handphone aku itu loh. Oh nggak apa kok. Iya aku maafin. Iya sorry ya, aku tadi harusnya nggak kayak gitu. Ya udah kalau gitu lain kali kita main bareng lagi ya. Oke. Oke deh, sampai ketemu lagi Sarah. Bye bye. Bye bye. Gimana adik-adik? Sudah lihat adegan tadi? Adegan Kak Wendy minta maaf sama Kak Sarah. Karena tadi Kak Wendy udah sombong, udah tinggi hati memamerkan handphone yang baru. Tapi akhirnya Kak Wendy sadar. Dia ingat firman Tuhan yang dia dengar setiap hari Minggu, yang Tuhan Yesus ajarin. Gak boleh sombong, gak boleh tinggi hati, gak boleh berkata yang buruk. Dan itu diingat sama Kak Wendy dan dia lakukan. Dia minta maaf sama Kak Sarah. Challenge kita sekarang adalah adik-adik pernahkah melakukan sesuatu yang membuat orang lain marah, sedih? Kalau pernah, kita harus minta maaf dan mengakui kesalahan kita. Dan apakah adik-adik hari ini sudah berbuat baik? Kalau sudah, coba ceritakan dan rekam di dalam video. Nanti challenge-nya kalau sudah selesai dikirim ke grup kelasnya masing-masing atau langsung ke kakak kelasnya. Lakukan mirip tuh contohnya seperti tadi Kak Wendy minta maaf sama Kak Sarah. Adik-adik juga kalau adik-adik ada bikin kesalahan sama papa mama atau sama koko dede atau sama popo kungkung yang membuat mereka sedih, adik-adik harus berani bersikap baik dan minta maaf, berani bertanggung jawab mengakui kesalahannya sendiri, minta maaf. Dan itu bisa adik-adik rekam atau adik-adik cerita hari ini sudah melakukan perbuatan baik apa saja ya. Nah itu direkam, dikirim ke kakak kelasnya masing-masing. Oke, kalau sudah selesai kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman-teman kita di situ Kid. Adik-adik mau nggak ikut doa seperti itu? Kalau mau harus berani, waktu di Zoom disuruh ikut doa. Kalau di rumah papa mama suruh berdoa, jangan malu-malu. Nanti suatu waktu dipilih oleh kakaknya untuk pimpin doa di ibadah online.
lain. Oke? Oke, jadi jangan malu dan jangan takut. Harus berani seperti teman-teman kita ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Dear Heavenly Father, thank you so much for this life and thank you so much for this breath. And please let the COVID-19 be gone forever, Lord Jesus. And please heal our country, Indonesia, and the whole world, Lord Jesus, so we can come back to normal. And please heal the one who got COVID. And please help them so they can recover soon and fast, Lord Jesus. And please protect us and cover us with your mighty blood. And please lead us to the right way, Lord Jesus. And please forgive our sins and please be with us, Lord Jesus, wherever we are or wherever we go. Thank you, Lord, for everything. And please bless Lord for property and bless them for Lord Jesus. So they can be healthy and safe, Lord Jesus. We give you everything on your hands, and we also pray for the unity in Indonesia, and please help Indonesia so we can be peace and safe in our country, Lord Jesus. Please have mercy on us, and please guide us through everything, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray, Amen. Tuhan Yesus berkati dan berikan kesehatan untuk Opa Niko, Opa Imam, serta keluarganya. Berkati juga kakak-kakak Gitu Kids. Semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada umat manusia. Tolong melindungi teman dan keluarga saya dari COVID-19. Tolong lindungi saya dari penyakit dan bahaya-bahaya saya. Tolong kalau pas kita keluar, kita tidak dapat corona kepada orang lain. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Adik-adik semuanya masih dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami sampai selesai. Tuhan, kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap adik-adik G2 Kids Tuhan boleh menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong seperti Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi dampak yang baik buat saudara, teman-teman mereka ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan juga berikan hikmat, kepintaran buat setiap adik-adik di dalam mereka sekolah online. Kalau ada yang mereka ulangan, semuanya Tuhan sertai. Perlindungan Tuhan juga menyertai seluruh keluarga adik-adik G2 Kids. Papa mama, Koko dan Cici semuanya Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat ya Tuhan. Dan diberkati Tuhan di dalam setiap pekerja orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.